ulama ini lupa saya memilih tidak merokok. Nggak usah, saya nggak usah merokok. Nanti kalau sembuh sendiri, Bismillah. Begitu itu boleh jadi. Tapi ini tidak berlaku untuk semua orang, tidak berlaku untuk semua orang. Karena nanti dia boleh jadi itu menjerumuskan dia. Begitu. Ada para ulama itu memilih tidak menikah. Di antaranya Imam Nawawi itu tidak menikah. Itu beliau memilih tidak menikah itu karena khawatir nanti konsentrasinya pecah. Karena beliau lebih banyak waktunya bersama kita, bersama Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah. Tiap hari bikin kajian keilmuan, khawatir begitu. Maka penjelasan yang kedua ini lebih luas daripada definisi yang pertama. Karena pendapat pertama tidak memasukkan suatu perbuatan sebagai kesyirikan kecuali jika terdapat dalil yang menyebutkan bahwa perbuatan tersebut adalah syirik. Sedangkan pendapat kedua menjadikan seluruh perbuatan yang merupakan sarana kesyirikan menuju syirik akbar sebagai syirkul asghar. Misalnya begini, syirkul asghar pendapat yang kedua, begitu. Maka pendapat pertama dan kedua ini kita pakai semua. Pendapat kedua dan pendapat kedua ini kita pakai semua. Maka penjelasan yang kedua tadi, misalnya seseorang itu, seorang ibu, seorang istri, misalnya, itu dia bilang begini, kalau nggak ada suami saya nggak makan. Nggak ada suami, nggak makan saya. Anak-anak saya nggak makan kalau nggak ada suami saya. Yang memberi makan siapa? Yang memberi rezeki? Suami itu hanya sebagai wasilah. Nah itu kan. Syirik aja? Enggak. Keluar dari Islam enggak. Maka dia terjerumus kepada syirkul asghar karena hatinya ada kecenderungan kepada zat selain Allah. Bisa dipahami? Kemudian apakah syirkul asghar mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bertaubat? Tanpa bertaubat. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan dosa syirik itu tidak diampuni oleh Ta'ala apabila seseorang tidak bertaubat sampai meninggal dunia. Maka taubat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diterima oleh Allah itu mencakupi dua syarat. Yang pertama selama dia masih hidup. Kalau dia bertaubat diterima oleh Allah. Yang kedua selama matahari masih terbit dari arah timur. Kalau matahari terbit dari arah barat, dia taubat tidak diterima oleh Allah. Alhamdulillah, ini masih terbit dari arah timur kan? Masih, alhamdulillah. Nah, itu. Jadi kalau jangan bangun tidur lihat matahari terbit dari arah barat, sudah itu tidak. Barang siapa yang bertaubat tidak diterima oleh Allah. Kemudian apabila nyawa itu sudah di tenggorokan, jadi nyawa itu sudah di tenggorokan, jadi sudah sakaratul maut, itu bertaubat tidak diterima di sisi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka di dalam surat An-Nisa ayat ke-48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang tingkatannya lebih rendah dari syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar.
Maka beliau menjelaskan dosa syirik dalam surat An-Nisa ayat ke-48 ini bersifat umum, mencakup baik itu syirkul akbar maupun syirkul asghar. Akan tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dosa syirik dalam ayat tersebut adalah syirik akbar. Adapun syirkul asghar maka ada kemungkinan diampuni karena tidak sampai mengeluarkan seseorang dari dinul Islam. Hal ini karena seluruh dosa yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam statusnya terserah pada kehendak Allah. Jika Allah Ta'ala menghendaki akan diampuni, dan jika Allah Ta'ala menghendaki tidak akan diampuni. Meskipun demikian, pelaku syirkul asghar berada dalam bahaya yang amat nyata, karena tingkatan dosa syirkul asghar lebih besar daripada dosa yang paling besar, seperti mencuri, berzina, membunuh dan lain-lain. Jadi kan ada dosa-dosa besar, maka ternyata syirkul asghar itu lebih besar dosanya dari mencuri. Karena mencuri dia tidak musyrik,